Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Firdaus. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA 19 Garut. Nah, pada kali ini saya akan mempraktikkan sebuah coaching yaitu pra-observasi, dan saya kebetulan sudah ditemani oleh rekan kerja saya dari SMA 19 Garut. Beliau adalah Pak Rana. Beliau mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Pak. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan observasi beliau berjalan dengan lancar. Baik Pak Rana, Ya. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak ya. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Supaya kita bisa beraktivitas Ya. bagaimana mestinya, rutinitas kita sehari-hari. Jadi begini Pak Rana ya, pada kali ini yaitu kegiatannya pra-observasi. Jadi sebelum Pak Rana diobservasi oleh saya ingin melakukan pra-observasi dulu, yang mana dalam pra-observasi di sini saya ingin mengetahui dulu terkait rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran di kelas nanti ya. Nah, selain itu juga saya ingin tahu terkait keadaan kelas atau posisi pembelajarannya nanti di kelas, apakah ada kesulitan atau seperti apa. Namun sebelum ke observasi nanti ada beberapa pertanyaan Pak Rana yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Rana terkait tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Rana pada kegiatan pembelajaran nanti. Baik, terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang saya akan laksanakan, terutama di kelas 11-2 itu, tujuan pembelajarannya adalah menelaah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 11-2. Terima kasih Pak Rana. Menelaah pembukaan Undang-Undang Dasar ya Pak? Perubahan. Ya. Nah, ketika nanti ingin mencapai sebuah tujuan pembelajaran, kira-kira nanti di kelas mungkin ada area pengembangan Pak Rana yang ingin capai gitu di kelas. Nah, tentunya pastilah setiap guru itu pasti punya area pengembangan yang akan tercapai. Pertama, ketika saya nanti akan mengembangkan kemampuan pedagogik peserta didik dalam menelaah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang selanjutnya, ini Pak, saya juga ingin meningkatkan kemampuan komunikasi yang lebih mendalam terhadap peserta didik dalam berdiskusi kelompok gitu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir mungkin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik, serta pada kegiatan belajar di siang hari. Saya melihat peserta didik itu mulai kurang kondusif dalam proses pembelajaran. Berarti ada Masalah, ya. Ada 3 poin ya. Ada 3 poin. Ingin Bapak kembangkan di area kompetensi anak. Ya. Tadi yang Bapak paparkan adalah menelaah perubahan Ya. undang Ya. dalam pedagogiknya ya Pak. Ya, pedagogik. Kemudian ingin meningkatkan komunikasi siswa ya dalam belajar diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan, mungkin itu ya Pak. Ya. Nah, terkait nanti pembelajarannya gitu Pak, kira-kira pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan pada saat observasi? Nah, tentunya saya akan menggunakan pembelajaran PBL ya, dengan berdiferensiasi pada PSE atau pendekatan sosial emosional. Karena dengan pendekatan sosial emosional mungkin saya akan mudah untuk mengatur siswa menjadi lebih kondusif lah. Ya, saya kira Pak Rana dalam merencanakan sudah tepat ya, yaitu dengan strategi pembelajaran PBL yang berdiferensiasi gitu kan. Kemudian mengintegrasikan KSE juga ya, Pak Rana ya. Nah,
di poin yang kedua terkait komunikasi gitu ya. Bagaimana cara mengajak para anak supaya anak aktif dalam berkomunikasi? Nah, yang pertama untuk cara mengajak si peserta didik untuk aktif berkomunikasi itu terutama melalui pendekatan secara sosial dulu dan emosional. Tentunya kita juga ketahui bahwa peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah berjalan mendekati posisi peserta didik, kemudian mengajak komunikasi sesuai dengan karakteristiknya. Nah, sehingga itu akan berintegrasi dalam suasana pembelajaran atau komunikasi yang kondusif lah istilahnya. Baik Pak, ini untuk poin yang kedua ya. Lantas untuk yang ketiga nih Pak, Ya. bagaimana cara meneruskan sebuah kelas gitu ya agar tercipta suasana yang nyaman? Nah, untuk menciptakan suasana yang nyaman, tentunya kami juga perlu sarana mendukung dalam proses pembelajaran, seperti adanya infokus, kemudian adanya laptop, kemudian adanya teknologi yang mendukung untuk proses pembelajaran, sehingga si anak akan lebih fokus dan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Pak, barusan Bapak sudah menerangkan bagaimana menyikapi ketika ada karya mengembangkan kompetensi yang para anak capai gitu ya. Nah, dari ketiga tersebut saya kira itu sudah terencana dan Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, bagaimana selanjutnya untuk media tadi sudah dijelaskan oleh para anak supaya bagaimana cara mengondisikan suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, ada kegiatan lain atau kiat lain supaya di kelas itu menyenangkan nggak Pak? Nah, yang pertama saya itu menggunakan strategi pembelajaran PPL yang tadi disebutkan berintegrasi pada KSE atau PSE. Kemudian yang kedua, saya mengajak peserta didik untuk aktif dan komunikatif dalam diskusi kelompok dan mempresentasikannya materi secara dengan kreatif, inovatif, dan informatif. Nah, tentunya ketika peserta didik yang mulai kreatif, mulai inovatif, dan informatif, berarti itu tandanya sebuah proses pembelajaran telah berhasil berubah. Nah, yang terakhir adalah berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif, ya, aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi pada intinya itu kita sebagai guru itu harus tahu kebutuhan si peserta didik itu seperti apa. Terkait yang sudah Bapak barusan paparkan ya, pertanyaan saya. Pertanyaan terakhir ya Pak, kira-kira kapan nih Pak anak berencana melakukan kegiatan pembelajaran saat mau diobservasi oleh saya nanti? Nah, rencana ya minggu selanjutnya ketika saya akan mengajar di kelas 11-2 ya pada hari Selasa. Jadi karena hari Selasa di sini nanti mungkin para anak bisa menghubungi saya untuk mengasih tahu informasi saya, takut saya lupa ya Pak. Terima kasih. Bisa menghubungi saya lagi. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan, mudah-mudahan ketika nanti Bapak melaksanakan observasi, yang pertama saya mohon izin masuk dulu ya Pak ya, untuk menelaah, meneliti ketika Bapak sedang diobservasi nanti. Nah, untuk selanjutnya saya mengharapkan Pak Rana ketika masuk kelas ya, kemudian melaksanakan observasi nanti, mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Amin. Nah, diskusikan lagi setelah observasi, yaitu pasca observasi ya. Nah, baik Pak Rana, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Sudah mau melakukan
berbincang-bincang dulu dengan saya sebelum melaksanakan observasi nanti. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Rana bisa lancar. Amin. Terima kasih Pak. Tanpa ada kendala apapun saat observasi. Mungkin itulah percakapan dari kita hari ini dengan rekan saya Pak Rana, beliau yang mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA 19 Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Bapak izin masuk ke kelas ini bertugas untuk mengobservasi salah satu guru di sekolah ini ya. Kebetulan karena siap katanya, jadi kalian belajar seperti biasa dan sampai ada anggapan wah itu benar-benar ada sebuah penilaian yang benar-benar dibutuhkan. Santai aja kayak belajar biasa. Jadi Bapak mohon izin jangan merasa terganggu dengan hadir di sini ya. Terima kasih. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelumnya Bapak tanya dulu, siapa yang akan masuk kelas hari ini? Siapa? Nomor 6 orang itu ada surat keterangannya tidak, ada konfirmasi tidak, ada surat Di grup orang. Jadi yang ini bisa konfirmasi kepada wali kelas ada 6 orang. Nah, pada kesempatan kali ini ya, belum masuk ke materi, Bapak akan memberikan refleksi dulu terkait motivasi agar kalian semangat belajar. Bapak pengen tanya kepada kalian, tujuan belajar kalian itu untuk apa? Tantangan. Untuk apa? Silakan siapa nih Pak? Untuk mendapatkan pengetahuan baru, untuk dapat pengetahuan baru. Oke, apalagi Salma? Untuk mewujudkan cita-cita kita. Oke, apalagi? Siapa? Aisyah Pia. Untuk menambah wawasan kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Gambaran untuk masa depan kita, tepuk tangan. Sebelum masuk kepada materi yang inti, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk menelaah perubahan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba Bapak tanya, kasih ingat ya, materi yang punya Bapak yang undang-undang Republik Indonesia. Ada yang mestinya tidak? Coba saya minta ya, kalau minta apa? Berdiri coba. Ya, undang-undang. Jadi Undang-Undang 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Tokyo. Terus diganti jadi Undang-Undang WIS. Terus berubah lagi jadi Undang-Undang Sementara. Terus berubah lagi menjadi, lalu kembali lagi menjadi Undang-Undang 1945. Dan kembali lagi nanti Undang-Undang ada lagi yang coba tepuk tangan untuk Selawina. Ada lagi coba. Ya, ada ya. Nah, jadi ya tadi jawaban dari Selawina itu betul ya. Jadi pemberlakuan periodisasi
Undang-Undang Dasar itu mulai dari 18 Agustus tahun 1945 sampai berlaku lagi ke Undang-Undang 1945 setelah Presiden pada tanggal 10 Juli 1959. Ya, jadi itu mengenai tentang konstitusi atau sejarah konstitusi negara kita mengenai amandemen. Nah, yang harus kalian ingat, amandemen itu bukanlah perubahan tentang isi undang-undang, tetapi adalah penyempurnaan, pelengkapan isi dari undang-undang dasar tersebut sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, amandemen itu ya ada prosesnya. Prosesnya itu yang pertama oleh DPR. Tugas dan fungsinya apa? Membuat atau membentuk undang-undang, kemudian disahkan oleh MPR. Jadi proses undang-undang itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dibentuk atau dibuat oleh DPR dan disahkan oleh MPR. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti mengenai sejarah tentang konstitusi yang ada di negara Republik Indonesia. Nanti Bapak akan membagikan video ya ataupun menayangkan video, kemudian kalian simak. Setelah kalian simak, kemudian kalian analisis dan presentasikan di depan kelas. Nah, Bapak ingin kalian itu lebih terlibat aktif, lebih percaya diri, lebih berani untuk tampil ke depan. Ya? Siap tidak? Siap. Oke. Akan berikan dulu. Alif, video sudah aman? Speaker? Gimana? Setelah berakhirnya abad pertengahan, monarki absolut bermunculan pada tahun-tahun antara 1500 hingga 1700 Masehi. Raja-raja ini menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak cuti raja. Sebagai reaksi dan kritikan atas kekuasaan raja yang absolut ini, muncul berbagai aliran pemikiran yang didasarkan atas paham demokrasi. Untuk mewujudkan paham demokrasi ini, timbullah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Dalam sejarah konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sempat digantikan oleh dua hukum dasar lainnya, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Undang-Undang dasar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, pada tubuh, dan penjelasan. Pada tubuh sendiri terdiri atas 37 pasal ditambah aturan tambahan dan aturan peralihan. Sesuai sifat hukum dasar, maka hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bersifat umum dan singkat, serta menyerahkan pengetahuan lebih lanjut kepada pelaku perundangan di bawah. Fungsi konstitusi sebagai koreksi atas kekuasaan raja yang absolut juga terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1940. Misalnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita
dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Peraturan pemerintah ini, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Perintah adalah perda ya, peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Oke, jadi pembahasan kita tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian mau nambahin, kasih kritik atau saran, jawab aja di kolom komentar. Dan terima kasih. Nah, oke. Setelah kalian tonton video yang Bapak tayangkan, nah, kemudian kalian juga menulis poin-poin di tersebut. Nah, selanjutnya siapa yang mau di depan memberanikan diri untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian catat terkait video yang barusan Bapak tayangkan? Silakan, ada yang mau di depan? Ripa, silakan Ripa. Bukan Ripa. Silakan. Yang lain silakan tanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan setelah menonton video saya menyimpulkan kesimpulannya saya telah tulis di Google. Jadi kesimpulannya berarti ada amal absolut pada tahun 1500 sampai 1200 Masehi. Lalu hasil konsep hak asasi raja yang mengaruh di mana konsep raja hak asasi raja itu menurut paham demokrasi, dan dari paham demokrasi tersebut dibuatlah konstitusi itu. Nah setelah itu konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta menjamin hak dasar warga negara. Pada UUD 1945 juga sebelum jadi UUD 1945 sempat berubah, yaitu berubah menjadi UUD RIS pada tahun 1949, lalu berubah lagi menjadi UUD S pada tahun 1950 dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Nah pada UUD juga pada sebelum terjadi perubahan terbagi menjadi 3 bagian dalam dari isi atau UUD 1945. Jadi yang pertama ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Terus UUD juga bersifat umum. Setelah terjadi perubahan, UUD berubah isinya menjadi ada 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Setelah itu ada fungsi dari konstitusi tersendiri, yaitu yang pertama menentukan struktur pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua mengatur kewenangan pemerintah, di mana pemerintah tidak bisa melakukan semena-mena sesuai kemampuannya. Ada batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam peraturan undang-undang dasar dengan tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan kekuasaan. Yang ketiga, menjamin hak asasi warga negara seperti hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, perlindungan hukum, dan hak atas pendidikan. Terakhir, ada manfaat fungsi dari konstitusi tersebut itu adalah sebagai dasar hukum. Jadi semua undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan sekian yang dasar perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Wah, sepatunya nih saingan secara sehat. Secara ketat dan secara sehat. 5 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dapatkan dari video tersebut adalah sejarah konstitusi Indonesia mencerminkan proses adaptasi terhadap berbagai tantangan politik dan sosial. Akan tetapi UUD 1945 tetap menjadi landasan konstitusional utama, namun dengan amandemen yang memperkuat demokrasi dan keterbukaan dalam pemerintahan.
sekalian saya dapat sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tidak ada ya, biar konsentrasi kaliannya terus lagi kita coba SP dulu. Nanti kita lanjutkan. Oke siap Mas Diki, nanti setelah ini kita lanjutkan lagi ya. Oke siap? Oke, kata kuncinya orang ketiga. Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Oke. Dan orang pertamanya sama, orang keduanya Arif, orang ketiganya kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Oke, orang pertamanya Selo, orang keduanya Gisya, orang ketiganya salah. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ya, contoh misalnya nih bapak orang pertamanya Rifa, orang keduanya Dimas, orang ketiganya Alif. Betul tidak? Oke, kita tes lagi. Orang pertamanya sama, orang keduanya Anissa, orang ketiganya Oke, jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya orang keduanya orang ketiganya kata kuncinya mochi. Ya. Oke. Mochi. Ada berapa mochi di Alif? Kata kuncinya mochi. Ini mochi. Ada berapa mochi di Alif? Ada satu. Coba lagi ke depan semuanya perhatikan dan tadi kalian sudah diskusi nanti konsentrasi kalian alhamdulillah masih aman. Soalnya ini jam-jam 8 ya selama 12 itu adalah jam-jam longsor. Lihat konsentrasi kalian itu mulai menurun, tapi dengan Bapak barusan melakukan sendiri ya, alhamdulillah masih banyak yang connect ya, masih banyak kuotanya ya. Nah, oke kita lanjut lagi. Tadi ada Rifa, ada Dimas di depan ya. Sekarang Bapak minta perwakilan dari perempuan untuk di depan terkait video yang barusan Bapak tanyakan. Silakan. Tangan dulu, Tuti. Ini saya akan melanjutkan dari video yang tadi. Setelah hadirnya pertengahan abad, kita akan merancang dulu pada tahun 1500 sampai 1900. Dan dari itu menganggap dirinya adalah atas serta berperforma jelajah. Ada yang pemikiran didasarkan atas pengalaman yang berarti timbul gagasan konstitusi. Konstitusi menimbulkan dokumen hukum. Terus konstitusialisme diterima oleh sebagai negara sebuah dunia modern dua untuk mewujudkan hal ini timbullah kata munculnya konstitusi. Yang satu sebagai reaksi dan kritikan muncul atas paham dan demokrasi.
Terus Undang-Undang Dasar 1945 disahkan 1 pada tanggal 16 Agustus 1945. Undang-undang dirumuskan pada sidang BPUPKI dan sidang kedua BPUPKI dibentuk panitia hukum dasar. Setelah itu membentuk panitia kerja membuat rancangan undang-undang. Pemerintah Jepang membentuk PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang berkaitan PPKI bertugas apapun yang berkaitan dengan kemerdekaan. Rencana undang-undang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 karena insiden atom di Nagasaki. Pemerintah memproklamasikan 17 Agustus 1945. Alhamdulillah ya, kalian sudah berani mungkin karena depan dua pekan kami oleh Rima, kemudian oleh Riz ya, tentang 3 orang. Mudah-mudahan juga yang masih bisa nanti di pertemuan berikutnya ya, kalian harus berani tampil untuk menyuarakan hasil dari penayangan video barusan. Nah, pada akhirnya ya, Bapak sedikit memberikan ulasan bahwa dalam undang-undang itu terjadi perubahan. Berapa kali mengalami perubahan? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? 3, 4. Coba yang 3. Tuh, siapa tadi? 5. Berapa kali 3? 4. Oke. Berubah lagi menjadi ODS sementara pada tahun 1950 kembali lagi jadi UUD 1945. Oke, jadi ada berapa tahapan? Ada 4 ya. Mulai tulis ya, tulis tahun 1910 dan kembali lagi ke tahun 45. Nah, jadi ya, konstitusi itu adalah sebuah aturan yang tertulis atau dokumen tertulis. Di Indonesia ya, ada 2 konstitusi, ada 2 konstitusi ya, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang tidak tertulis disebut dengan apa? Konvensi itu merupakan dokumen secara tidak tertulis. Biasanya konvensi ini ya dilaksanakan ketika 1 hari sebelum pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus ya di Istana Negara. Seluruh jajaran kabinet pemerintahan itu berkumpul di Istana Negara dan untuk membahas pidato apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, konvensi itu bisa dikatakan sebagai rapat rutin, rapat tahunan yang dilakukan oleh kabinet pemerintahan. Nah, dan juga kan kalian akan melihat pada tanggal 20 Oktober pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, 1 hari sebelum pelaksanaan pelantikan, seluruh jajaran kabinet seluruhnya itu berkumpul ya untuk sebagai seremoni perpisahan yang sudah melaksanakan tugas dan mengabdi terhadap negara. Nah, mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya merupakan pemerintahan yang baik, terutama untuk kita
semua, terutama untuk kaum milenial atau Gen Z, ya, dan memprioritaskan hak-hak Gen Z di masa yang akan datang dan mudah-mudahan. Jadi sekarang ketika kemarin melihat pemberitaan di media sosial, di media televisi, sekarang Bapak Presiden terpilih itu sedang melakukan seleksi calon-calon menteri di masa berikutnya, dan para menteri di pemerintahan berikutnya menjadi menteri yang punya integritas, yang punya kualitas, yang kompeten dan sesuai dengan bidang-bidangnya dalam melakukan bangsa dan negara, terutama hak-hak kalian sebagai Gen Z itu dilaksanakan serta diprioritaskan, ya, itu yang paling penting, ya. Oke, jadi itu sekedar gambaran mengenai konstitusi di negara kita. Jadi pada intinya negara kita itu mengalami 4 amandemen dan mengalami beberapa perubahan. Ingat kalau amandemen itu adalah menjemput ya dari undang-undang tahun 45 itu mengikuti arah raja. Nah, untuk kali ini ya Bapak akan memberikan tugas secara kelompok, di mana tugas secara kelompok ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama. Jangan sampai hanya ada beberapa orang yang dominan saja, karena tugas kelompok berarti harus dikerjakan secara bersama-sama. Seluruh anggota diberikan kesempatan untuk memberikan tiap-tiap argumentasi terkait tugas yang akan Bapak sekarang. Nah, silakan kalian duduk dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan pada sebelumnya, atau kelompok pendidikan Pancasila. Ada? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, 3, 4. 3 nama. 3. Kelompok 1 diganti. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok berapa? Oh, 6. Di mana-mana? Oh iya, di mana? Ya, nih. Silahkan baca ya, karena bedanya dengan sama. Kemudian kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah dan ada di anggota PDI. Nah ini ya kan ada petunjuknya ya, kemudian ada teksnya di bawah. Di sini ada periode Orde Baru tahun 96 sampai tahun 98 ya. Nah di sana ada 4 poin. Yang pertama ada stabilitas politik, ada pembatasan kebebasan, ada pengembangan ekonomi, ada korupsi dan kolusi. Nah kalian di sini dianjurkan meluruskan fakta-fakta yang menarik pada perkembangan mungkin tahun 45 pada masa Orde Baru. Nah, dalam hal stabilitas politik, pembatasan kebebasan, kemudian pengembangan ekonomi serta korupsi dan kolusi. Nah, ketika kalian sudah menemukan fakta-fakta menarik dan setiap poin yang ada di dalam KKP tersebut, kemudian kelompok itu menjelaskan kenapa ini disebut dengan fakta menarik. Contoh misalnya ada di dalam korupsi ataupun korupsi. Ada kejadian apa pada tahun atau pada masa periode Orde Baru? Kenapa ini menarik? Jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Misalkan dalam perekonomian ada momen apa pada masa Orde Baru? Dalam hal perekonomian, jelaskan menurut kelompok kalian. Nah jadi fakta-fakta yang menarik itu pada masa Orde Baru itu ya, jadi kalian tulis dulu dan jabarkan dengan kelompok lainnya. Coba kelompok ini sudah dapat dulu fakta menariknya. Sama
Yang apa? Belajar sejarah ada kunjungan super ada saat itu negara yang di Korea. Nah, oleh apa? Coba, tahun 66 itu negara digoyahkan oleh apa? Ada yang tahu? Negara ini tahun 65 oleh PKI ya, sehingga Pak Soekarno lalu Pak Soeharto untuk merasakan kekayaan di negara, sehingga diperlukan surat perintah 11 Kasar. Coba, sudah dapat ya soal menariknya? Ada? Ya. Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Katakan. Ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Jadi ketika kalian mencari informasi terkait LKPD yang Bapak berikan, coba peristiwa apa saja ya, yang ada pada periode debat. Apakah sebaiknya hubungan tidak dengan poin-poin yang ada di LKPD? Ya, misalkan ada korupsi, stabilitas ekonomi, ya. Mungkin saja,
Nah, ya, selesai ya. Nah, silakan kalian presentasi apa yang kalian amati terkait LKPD yang akan diberikan kepada kelompok masing-masing. Silakan, ada yang mau, yang lain menanggapi. Kalau ada yang presentasi, yang lain menanggapi ataupun bisa bertanya. Siapa yang mau? Ripa mau? Ripa kelas berapa? Ripa, silakan. Yang lain menanggapi. Silakan Ripa ke depan dengan kelompoknya. Tangan untuk kelompok 3. Semuanya ke depan. Tidak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai fakta-fakta menarik mengenai perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hal yang menarik akan dibacakan oleh Ibu. Fakta-fakta yang menarik tentang periode Orde Baru 1966 sampai 1995. Yang pertama, stabilitas politik. Pada masa Orde Baru, salah satu fokus utama adalah stabilitas politik. Pemerintah menjaga ketertiban dengan kecepatan represif, termasuk membatasi partai politik dan kebebasan berekspresi. Yang kedua, pembatasan kebebasan. Pemerintah Orde Baru seringkali membatasi hak-hak politik rakyat, termasuk kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang kedua ada korupsi dan korupsi. Salah satu ciri dari pemerintah Orde Baru adalah adanya korupsi dan korupsi yang memenuhi di kalangan pejabat negara. Keempat, tidak perkembangan ekonomi. Jadi pemerintah Orde Baru berhasil mengancam pembangunan ekonomi yang cukup besar, meski akhirnya lapuk dan jatuh akibat krisis moneter pada tahun 1998. Jadi itu adalah fakta-fakta yang kami dapatkan mengenai perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan kelompok lain, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan dari kelompok 3? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada Pak, ada Pak dari kelompok Nadepa. Kelompok Nadepa, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5, silakan Nadepa. Berdiri. Di kelompok kami yang korupsi dan korupsinya ada, ini menjadi penambahannya Ya, silakan. yang lemahnya pengawasan DPR dan MPR. Jadi pada masa itu kedua lembaga ini tunduk pada pemerintah Soeharto, sehingga kontrol terhadap korupsi ini hampir tidak ada. Dan itu silakan kesimpulan dari kelompok. Tepuk tangan dari Nadepa, kelompok 5. Silakan kesimpulan dari kelompok 3. Jadi kesimpulannya itulah hal-hal dan fakta-fakta menarik mengenai perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alhamdulillah untuk presentasi dari LKPD yang barusan kita sudah terwakilkan oleh kelompok 3. Dan tadi ada interaksi antara kelompok 3 dengan kelompok 5, di mana kelompok 3 itu menambahkan isi dari pembahasan yang dibahas oleh kelompok 3 mengenai korupsi dan nah, jadi ya untuk belajar hari ini ya, kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia ini juga harus menetapkan yang namanya wawasan kebangsaan. Ini sangat penting untuk kehidupan kita, dan kita juga harus taat terhadap konstitusi, di mana di dalam konstitusi itu adalah hukum yang sesuai dan berdasarkan sesuai dengan Pancasila.
dalam Pancasila itu berarti nilai-nilai itu tidak bertolak belakang maupun bertentangan. Dimana yang harus kalian tahu pada pertemuan kali ini bahwa konstitusi adalah sumber dari segala hukum dan merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Dimana di sini yang disebut adalah berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Siapapun, semua orang atau warga negara Indonesia harus taat terhadap konstitusi. Jika melanggar terhadap konstitusi, maka akan ada sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini telah selesai. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, silakan dipimpin doa oleh KM agar pelajaran kali ini berkah dan bermanfaat, terutama untuk diri kalian, serta dapat bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Silakan saya pimpin doa. Baik, di depan saja. Jadi baik, mungkin setelah pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Kalian itu sangat hebat sekali ya. Belajar hari ini benar-benar kondusif, nyaman. Pak Rana juga sangat baik dalam menyampaikan materi ya. Terima kasih Pak Rana sudah menyempatkan kesempatan buat Bapak untuk hadir di kelas ini ya. Terutama kalian mungkin agak sedikit terganggu dengan kehadiran Bapak di sini ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini semakin lebih baik lagi gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi. Terima kasih dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Rahman juga Pak Rana sudah bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya tujuan pada kali ini dalam pendampingan 5 saya sebagai PP dan pendamping online tentu ingin memberikan kesempatan kepada Pak Rahman untuk mempraktikkan coaching ini kepada Pak Rana. Apalagi kemarin Pak Rana sudah disupervisi juga ya sama Pak Lukman ya. Saya persilakan kepada Pak Rahman untuk melakukan proses coaching terkait pada setelah silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ahai selaku pengajar teknik saya di CGP Angkatan 11. Kemudian saya terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fasilitator yang mungkin belum sempat bertemu dengan Pak beliau sebagai sosok yang paling berharga bagi kelompok kami di CGP Angkatan 11. Sebelum melakukan observasi atau pasca saya ingin berterima kasih juga pada Pak Rana yang sudah senantiasa meluangkan waktu melakukan supervisi pada minggu kemarin, kemudian juga pra observasi juga pada hari sebelumnya.
ini sebagai bentuk persiapan awal gitu ya Pak Nana, ketika melakukan ya observasi nanti ke depannya. Baik, langsung saja Pak untuk diskusi kali ini, bahwa bentuk pasca observasi ini adalah salah satu bentuk evaluasi mungkin terkait hasil observasi yang sudah Bapak lakukan pada saat kegiatan pembelajaran kemarin di kelas. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga sama-sama para sudah berkenan mengizinkan saya untuk memantau atau meneliti pada saat kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Namun pada kegiatan pasca observasi ini ada pula beberapa pertanyaan karena yang ingin saya tanyakan terkait hasil dari observasi kemarin. Nah, untuk yang pertama ini saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan observasi atau supervisi yang sudah dilaksanakan kegiatan kemarin. Pertama, ketika observasi Mas, pertama yang pastinya logis, namun di berjalannya waktu, alhamdulillah metodologi itu mulai hilang dikarenakan perspektif juga mulai bisa dikondisikan. Udah bagus ya Pak, memang menuliskan Bapak sudah awalnya grogi tadi ya Pak ya, ketika para nggak mampu menuliskan siswa hingga belajar dengan akhirnya rasa grogi itu hilang ya. Yang selanjutnya gini Pak, bisa nggak Bapak menceritakan kembali terkait area pengembangan yang direncanakan dari awal, kemudian pembelajaran strateginya apa, atau model pembelajaran seperti apa? Di area pengembangan yang jelas ya, saya mengembangkan kemampuan pedagogi murid dalam menelaah materi terkait undang-undang dasar terus dalam sekolah 5. Kemudian yang kedua, yang pada dasar kami itu meningkatkan untuk membuat aplikasi dalam transisi suatu langkah. Untuk saya, aplikasi adalah paling penting untuk mengususkan si peserta ini. Nah, yang ketiga, yaitu menciptakan suasana belajar peserta didik pada kegiatan belajar sehari ketika berkonsumsi dalam melaksanakan proses belajar. Karena kita ketahui bahwa sehari didik mulai tidak fokus, mulai tidak kondusif ya. Nah, sebenarnya strategi yang telah saya siapkan ketika dalam proses pembelajaran di kelas 12 yaitu menggunakan strategi pembelajaran PBL bagi integrasi yang beraktivitas kepada PSN atau pendekatan sosial emosional. Nah, kemudian setelah itu kayak saya yaitu mengajak murid untuk terlibat aktif dan komunikatif dalam diskusi kelompok. Dan setelah diskusi kelompok, kemudian kelompok mempresentasikan di mana hasil presentasi ini dapat mengembangkan rasa kreativitas, inovatif, serta informatif. Nah, yang tadinya yang terakhir yaitu berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat pembelajaran secara langsung. Yang sudah Bapak tampilkan berarti ada tiga pengembangan potensi. Kemudian tadi Bapak sudah mengatakan strategi pembelajarannya yaitu PBL, PSE, terus bagaimana cara menyerahkan pedagogi lima gitu ya, dan terutama dalam mengondisikan kelas yang
di siang hari memang sangat kental pembelajaran karena ya nggak kurang fokus akhirnya terus gitu ya. Kira-kira setelah melakukan kegiatan observasi tadi sejauh mana sih keberhasilan Bapak dalam mengembangkan area tersebut kemudian dalam strategi tersebut? Nah, untuk rencana tindak lanjut ya, kedepannya saya akan lebih meningkatkan kemampuan belajar studi dan merupakan kebiasaan peserta didik yang dididik sejak masing-masing individu. Kemudian saya juga memfasilitasi peserta didik dalam belajar yang menjadi prioritas yang terdekat dalam proses penguasaan. Nah, yang tadi tetap konsisten dan tetap fokus dalam jenis strategi observasi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul yang telah direncanakan serta melaksanakan operasi dan perizinan sebagai barang ukur untuk kemampuan belajar supaya lebih maksimal. Ini itu untuk rencana tingkat lanjut Bapak ya kedepannya. Ini sebelum melakukan tingkatan itu nantinya kan harus tahu dulu kalau dalam hasil kegiatan pembelajaran kebangsaan observasi kendala apa yang Bapak hadapi? Kendala saya masih ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11 2 ini ya kurangnya kesadaran serta pelaksanaan serta benar sekali bagaimana bisa didik yang mulai tidak fokus terhadap proses pembelajaran menyinggung dari sarana dan prasarana ya Pak. Kira-kira ada teknik lain nggak kalau memang sarannya kurang gedung gitu dalam belajar? Nah, mungkin untuk tindakan depan saya akan menggunakan teknologi sebagai acuan agar pendidik lebih fokus dan kasih terhadap proses pembelajaran sebagai daya tarik dan daya tarik. Terima kasih Pak ya. Mungkin dari hasil dan Pak sudah melakukan observasi dari kenalan tadi dan sarana ada hal yang sedikit kurang kondisi juga harus menggunakan faktor kondisi kelas apalagi sekali sehingga rencana tindak lanjut itu ya hampir ya mulai kelihatan semangat dalam program dan kira-kira rencananya kapan nih dalam melakukan rencana untuk melaksanakan dan tindak lanjut mungkin pertemuan berikutnya ya. Mungkin saya akan box lagi tentang keterlibatan sendiri dalam suatu proses pembelajaran karena keterlibatan pendidik dalam suatu kawasan desain merupakan kunci keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Harus kalian Pak dan terima kasih dengan atas apa ya dalam diskusi kali ini mudah-mudahan para anak kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan dan juga rencana-rencana yang akan Bapak lakukan ini sebagai bangsa. Akhirnya saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sudah bisa atau meluangkan waktu melakukan kegiatan observasi pada kegiatan coaching saya ini mungkin sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak setelah ini saya ucapkan banyak terima kasih. Ini saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya. Alhamdulillah ya. Prosesnya udah berlangsung dengan baik sekali tanpa beban apapun dan saya juga sudah melihat Pak Lukman ya pada barangnya melakukan coachingnya dengan baik
Nah, pengalaman dari barusan, kalau Pak Nana sendiri ketika di coaching sama Bapak gimana? Pengalaman ya mungkin tidak karena terbiasa berkomunikasikan dengan seorang ibu harus bisa berkomunikasi Tidak merasa terintimidasi tidak yang baik aja sih kita melihatnya seperti itu. Terus kalau menurut Pak Nana sendiri, coaching di saat di coaching sama Bapak Gobi tidak gitu ya, ada manfaatnya menurut Pak Nana kalau coaching seperti ini? Iya, paling terutama bagi seorang ibu itu harus diingatkan terhadap budaya Islam. Oke, terima kasih ya Pak Nana sudah menyediakan waktu dan untuk qualified juga, dan alhamdulillah proses coachingnya sudah mulai lancar. Barangkali itu untuk pendampingan sekarang dan coachingnya alhamdulillah juga ya kita dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk Pak Nana spesial ya, di mana mampu mendampingi Pak Rumah nih pada